Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 83. Nggak usah saya cicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Faiz Ravana yang sudah memberikan serangan besar dan kuat pada Sun Wukong. Hal ini membuat Sun Wukong menjadi tidak berdaya, dan Faiz Ravana pun mengatakan bahwa ini adalah akhir dari siluman keras Sun Wukong. Sun Wukong yang tidak terima dengan kata-kata Faiz Ravana, dia pun kini berteriak dan mencoba untuk bangkit. Kemudian tangan dari Sun Wukong kali ini berusaha untuk meraih tubuh dari Faiz Ravana, tapi Sun Wukong merasa bahwa dirinya tidak bisa melompat dan menangkap si Jenderal Surga Utara ini karena tekanannya diberikan oleh Faiz Ravana terlalu besar untuk tubuh Sun Wukong. Faiz Ravana terus memandangi wajah dari Sun Wukong. Dia kembali mengatakan bahwa untuk mengalahkan makhluk buas, maka hal pertama yang harus dia lakukan adalah menghilangkan semangat bertarung dari makhluk buas itu. Dan kini penjara ruang dan waktu dari Faiz Ravana memberikan tekanan yang setara dengan 1000 gunung di atas tubuh dari Sun Wukong. Bahkan menurut Faiz Ravana, Sun Wukong tidak akan bisa mengangkat kepalanya pada saat ini, sehingga lama-kelamaan Sun Wukong akan menyerah pada kekuatan dari Faiz Ravana. Sun Wukong yang masih tidak terima dengan kata-kata yang diucapkan oleh Faiz Ravana, dia masih akan berusaha untuk bangkit. Kemudian Sun Wukong pun mengatakan bahwa dia akan menahan berat 1000 gunung sekalipun. Faiz Ravana yang merasa tertantang, dia pun akan memberikan serangan lanjutan pada Sun Wukong. Dan kini Faiz Ravana kembali menggunakan jarinya untuk membentuk sebuah segel. Sambil mengeluarkan kekuatannya itu, Faiz Ravana berkata pada Sun Wukong bahwa makhluk fana tetaplah makhluk fana, dan bagi Faiz Ravana, Sun Wukong memiliki batas. Faiz Ravana akan menunjukkan kekuatan tertinggi dari para dewa kepada Sun Wukong. Setelah Faiz Ravana berkata seperti itu, tiba-tiba ledakan besar kini terjadi di bawahnya akibat kekuatan besar yang telah dikeluarkan oleh Faiz Ravana. Mendapat tekanan dari kekuatan besar Faiz Ravana, Sun Wukong kini menjadi tertunduk karena beratnya kekuatan ini. Dan Sun Wukong pun berkata di dalam hatinya bahwa Faiz Ravana adalah orang kedua yang membuat Sun Wukong merasa tidak berdaya, karena orang pertama adalah Gautama. Pada saat Sun Wukong dibebaskan dari penjara Gunung 5 Jari, dia pun keluar dengan sangat tergesa-gesa, dan Gautama atau Dewa Rulai menyuruh Sun Wukong untuk jalan pelan-pelan. Sun Wukong pun menjawab perkataan dari Dewa Rulai bahwa dia tidak bisa melakukan hal itu karena dia sedang menunggu untuk keluar dari tempat ini selama 300 tahun. Dan akhirnya sekarang dia bebas juga. Gautama yang melihat Sun Wukong sangat bersemangat untuk segera meninggalkan Gunung 5 Jari, dia pun kembali mengingatkan agar Sun Wukong tidak melupakan syarat yang telah diberikan kepada dirinya. Dan akhirnya Sun Wukong pun keluar dari Gunung 5 Jari. Setelah sampai di luar, dia mengatakan bahwa dia sangat rindu dengan birunya langit. Dan dia juga berkata bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dewa Rulai kembali mengingatkan pada Sun Wukong bahwa misi yang akan dilakukan oleh Sun Wukong ini tidaklah mudah. Dewa Rulai kemudian menyuruh Sun Wukong untuk menemui Dewa Sasin, karena Dewa Sasin akan memberikan penjelasan secara langsung pada Sun Wukong. Sun Wukong kemudian mengatakan pada Dewa Rulai bahwa perjalanan ke barat itu pasti akan sangat mudah karena Sun Wukong percaya diri. Dia tidak pernah kalah di dalam pertarungan kecuali dengan dirimu. Dewa Rulai kini menatap Sun Wukong dengan serius. Lalu sang dewa bertanya, "Apakah kamu tahu kenapa kau kalah dengan diriku?" Sambil tersenyum, Sun Wukong pun menjawabnya bahwa itu mungkin saja hanyalah keberuntungan dari Gautama. Tapi Gautama atau Dewa Rulai ini mengatakan pada Sun Wukong bahwa ini bukanlah sebuah keberuntungan. Gautama kemudian mengatakan bahwa kemampuan bertarung dari Sun Wukong memang tidak ada bandingnya. Tapi ketika Sun Wukong mengeluarkan jiwa buasnya, maka dia akan menjadi lupa diri, dan dia tidak akan bisa melakukan apa yang sebenarnya mampu dia lakukan. Menurut Gautama, kemampuan utama yang dimiliki Sun Wukong adalah keserbagunaannya. Maka Sun Wukong harus bisa memanfaatkan hal itu. Dia harus tetap berani, namun dia juga harus menjaga fokusnya. Dan mungkin saja jika Sun Wukong bisa mengendalikan hal itu,
Gautama tidak akan bisa mengalahkannya. Nasihat yang diucapkan oleh Gautama pada saat itu kali ini kembali diingat oleh Sun Wukong, bahwa dia harus tetap berani tapi juga harus tetap fokus. Dan kini Sun Wukong yang sedang dalam kesulitan menghadapi kekuatan dari Vaisravana, dia tidak ingin melakukan sesuatu dengan gegabah. Dan tiba-tiba saja Sun Wukong pun kini mengubah dirinya kembali ke bentuk manusianya. Tapi dia juga tidak akan menghilangkan kekuatan jiwa kera raksasanya. Walaupun pada saat ini Sun Wukong sudah bertubuh kecil, tapi kekuatan dari kera raksasa itu akan digabungkan dengan tubuhnya saat ini. Dan inilah yang disebut dengan tubuh super kera abadi. Dengan menggunakan tubuh kecil serta kekuatan kera besar yang ada di dalam tubuhnya, Sun Wukong kini melesat dengan cepat dan dia berhasil menembus semua segel dari Vaisravana. Vaisravana pun kini menjadi kaget dengan apa yang dilakukan oleh Sun Wukong. Kemudian Vaisravana berkata di dalam hatinya, dia telah menyusutkan tubuhnya untuk mendapatkan kekuatan inti yang lebih besar, dan sekarang mantraku dia hancurkan begitu saja. Sun Wukong yang telah bisa meloloskan diri, kali ini dia akan menghajar Vaisravana. Dan benar saja, Sun Wukong yang telah melesat dengan cepat seperti roket, dia pun langsung melakukan tandukan pada tubuh Vaisravana. Akibat tandukan yang dilakukan oleh Sun Wukong, Vaisravana pun kini menjadi terlempar. Tapi meskipun begitu, tubuh Vaisravana sangat keras dan Sun Wukong merasakan sakit di kepalanya. Sun Wukong yang tidak ingin menyia-nyiakan waktu, dia pun kembali melakukan serangan pada Vaisravana. Saat ini Sun Wukong bersalto di udara, kemudian dia memanggil tongkat Ruyi miliknya. Tongkat yang sudah ada di tangan dari Sun Wukong dipukulkan begitu saja pada wajah Vaisravana. Hal ini membuat Vaisravana tidak berdaya dan dia pun kembali terlempar. Tapi Sun Wukong masih saja tetap mengejar Vaisravana. Dia pun muncul di samping tubuhnya dan kembali melakukan pukulan pada punggung Jenderal Surga Utara ini. Dan kini di udara Sun Wukong secara barbar dia menghajar Vaisravana. Bahkan kekuatan dan kecepatan Sun Wukong sangat luar biasa yang membuat Vaisravana tidak berdaya. Sun Wukong pun lalu berteriak, "Hai Dewa Vaisravana, sekarang kau lihat baik-baik, kekuatanku adalah yang terkuat dari yang terkuat." Sambil berkata seperti itu, Sun Wukong kembali menggunakan tongkat Ruyi miliknya dan memukul pundak dari Vaisravana. Pukulan keras yang dilakukan oleh Sun Wukong berhasil membuat Vaisravana terpental cukup jauh, sehingga pada saat ini tubuh Vaisravana yang terlempar, dia menabrak bangunan istana surga sampai hancur. Sun Wukong kemudian memutar-mutarkan tongkat Ruyi yang ada di tangannya, dan dia kemudian memanggil mantra pengejek. Tak lama kemudian, dari mantra yang dikeluarkan oleh Sun Wukong tiba-tiba saja berubah menjadi sekumpulan kera yang membawa bendera dan juga trompet. Setelah pasukan kera muncul di hadapan Sun Wukong, dia pun kali ini berdiri dan para pasukan kera itu bersukacita atas kehebatan dari Sun Wukong yang telah membuat Vaisravana terlempar cukup jauh dan tidak berdaya. Para rakyat kera yang telah muncul mengatakan bahwa Sun Wukong memanglah Raja Agung yang sangat perkasa. Dan kini Sun Wukong pun tersenyum, dia merasakan sangat senang karena bisa mengalahkan Vaisravana. Kemudian Sun Wukong menyanjung diri sendiri dan mengatakan bahwa dia terlalu hebat. Kali ini Sun Wukong melihat ke arah pertarungan dari para dewa yang lain. Sun Wukong kemudian mengatakan bahwa dia akan membalaskan dendam dari Suyi. Sun Wukong merasa bahwa Sitian sangat memuakkan dan dia tidak akan melepaskan Kaisar Sitian. Tapi tiba-tiba saja Sun Wukong merasakan sesuatu yang aneh, karena pada saat ini tepat di mana Jenderal Surga Utara terjatuh mengeluarkan kekuatan yang sangat luar biasa. Vaisravana pun kembali muncul di hadapan Sun Wukong dan dia berkata, "Sun Wukong, kau seharusnya mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan serangan terakhirmu. Apa gunanya memanggil para monyet ini untuk bernyanyi dan menari? Itu adalah hal yang tidak masuk akal." Sun Wukong pun menjawab perkataan dari Vaisravana bahwa ini adalah ciptaan yang luar biasa yang sering dia pakai untuk mengejek musuhnya. Hal ini dilakukan Sun Wukong untuk menyerang mental dari musuh yang telah ia kalahkan, sehingga hal itu membuat musuh menjadi lupa diri dan dia akan kehilangan fokus. Maka Sun Wukong bisa membunuhnya dengan mudah di dalam pertempuran. Vaisravana yang mendengar perkataan dari Sun Wukong, dia pun mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Sun Wukong ini tidak bisa menggoyahkan dirinya, karena tekad pertempuran dari Vaisravana ini sangatlah kuat. Dan sekarang Vaisravana akan kembali menggunakan kekuatannya untuk menghajar Sun Wukong. Bahkan Vaisravana menganggap bahwa Sun Wukong ternyata lebih kuat dari dugaannya. Dan kali ini Vaisravana juga akan mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya.
dan kekuatan itu dinamakan Demon Splitting Seal. Sun Wukong pun tersenyum pada Faiz Ravana. Dia merasa kekuatan yang akan dikeluarkan oleh Faiz Ravana ini mungkin cukup menarik bagi dirinya. Faiz Ravana pun kini benar-benar serius untuk menghancurkan tubuh dari Sun Wukong. Hal ini membuat Sun Wukong menjadi waspada akan serangan yang dilakukan oleh Faiz Ravana. Dan tiba-tiba saja, boom! Serangan itu pun menghilangkan semua rakyat kera yang dipanggil oleh Sun Wukong. Dan kini tubuh Sun Wukong pun menjadi terlempar. Kemudian Sun Wukong berkata di dalam hatinya bahwa ternyata Faiz Ravana bisa memukul dirinya dengan jarak yang jauh. Bahkan setiap tinjunya terasa sangat kuat. Dan tinju itu sendiri juga bisa menandingi kecepatan dari Sun Wukong. Sun Wukong yang tidak ingin kalah, dia pun merasa bahwa serangannya harus lebih cepat dari serangan yang dilakukan oleh Faiz Ravana. Pada saat Sun Wukong akan membalas serangan dari Faiz Ravana, tiba-tiba sang jenderal utara itu pun sudah muncul di hadapan dari Sun Wukong dan akan melakukan pukulan yang keras. Sun Wukong merasa bahwa pukulan ini adalah pukulan yang sangat mematikan. Jika terkena pada tubuhnya, maka Sun Wukong mungkin saja akan terbunuh. Sehingga kali ini Sun Wukong hanya bisa menghindari pukulan dari Faiz Ravana. Faiz Ravana yang merasa pukulannya meleset. Dia tidak ingin membiarkan Sun Wukong bisa lolos dari tempat ini. Tapi lagi-lagi ketika Faiz Ravana melakukan sebuah pukulan, Sun Wukong masih bisa menghindari pukulan itu. Dan kini Sun Wukong pun berkata pada Faiz Ravana, apakah jurus pengejeknya telah benar-benar membuat Faiz Ravana menjadi marah, sehingga dia harus mengeluarkan tekanan dari pukulan yang sangat besar ini. Sambil masih melompat di udara, Sun Wukong pun mengayunkan tongkat ruyinya dan akan memberikan serangan balasan pada sang raja. Pukulan tongkat ruyi yang sangat cepat pun kali ini dilayangkan oleh Sun Wukong pada tubuh Faiz Ravana. Dan Faiz Ravana pun hanya bisa nyengir akibat pukulan yang dilakukan oleh Sun Wukong ini. Kekuatan pukulan yang dilakukan oleh Sun Wukong membuat Faiz Ravana mendapatkan tekanan yang luar biasa, sehingga dia harus menggunakan tangannya untuk menahan serangan pukulan tongkat ruyi yang dilakukan oleh Sun Wukong. Tapi Sun Wukong juga tidak ingin menyerah dan dia terus saja melakukan pukulan itu. Tiba-tiba saja Faiz Ravana pun berteriak dan mengeluarkan sebuah segel. Akibat teriakan segel yang dilakukan oleh Faiz Ravana, kali ini Sun Wukong kembali terjebak di dalam penjara ruang dan waktu yang membuat tubuhnya saat ini tidak bisa bergerak. Dan kini Faiz Ravana pun kembali melakukan tinju yang keras pada tubuh Sun Wukong. Hal ini membuat Sun Wukong merasakan kesakitan, tapi Faiz Ravana terus melancarkan tinjuan yang saat ini menyasar pada wajah dari Sun Wukong. Tinjuan yang keras ini membuat tubuh dari Sun Wukong terlempar cukup jauh, menabrak istana surga sampai hancur. Kemudian Faiz Ravana kali ini tersenyum ke arah Sun Wukong. Dia pun berkata bahwa Sun Wukong mungkin saja tidak akan kalah hanya dengan pukulan seperti itu. Sun Wukong pun masih tertidur di atas bangunan yang telah hancur karena ditabrak oleh tubuhnya. Faiz Ravana kembali mengepalkan tangannya dan dia berkata pada Sun Wukong bahwa hari ini adalah hari pertempuran surga. Apakah Dewa Bayangan Hitam bisa mencapai kemenangan? Itu tidaklah penting bagi Faiz Ravana, karena yang dibutuhkan Faiz Ravana saat ini adalah mencari batas dari kekuatannya sendiri. Karena selama ini Faiz Ravana tidak menemukan batasnya hanya dengan latihan saja, dan pertempuran ini akan menjadi tolak ukur sampai di mana batas kekuatan yang dia miliki. Faiz Ravana pun melanjutkan perkataannya pada Sun Wukong bahwa dia mencari lawan yang bisa membuat dirinya mencapai pencerahan di dalam pertempuran. Kemudian Faiz Ravana menyuruh Sun Wukong untuk membakar seluruh kekuatannya dan juga mengaktifkan seluruh kekuatan dari jiwanya. Karena hari ini Sun Wukong harus bisa memuaskan rasa haus akan pertempuran dari Faiz Ravana. Sun Wukong pun kini mencoba untuk bangun. Kemudian dia mengatakan pada Faiz Ravana bahwa surga saat ini telah dipenuhi oleh orang yang mesum dan juga gila. Sun Wukong menganggap bahwa Kaisar Sitian dan juga Jenderal Surga Utara adalah orang yang tidak normal. Sun Wukong yang tidak ingin kalah dari Jenderal Surga Utara, dia pun mengatakan bahwa dirinya harus bertarung sampai akhir. Dan kini Sun Wukong akan bersemangat di dalam pertarungan. Faiz Ravana pun berteriak pada Sun Wukong bahwa hal itu adalah sesuatu yang telah ia tunggu. Saat ini Faiz Ravana melompat dan dia sudah ada di hadapan dari Sun Wukong. Dia menyuruh Sun Wukong untuk berjuang dan mencapai puncak dari pertempuran ini.
Vaisravana pun menyuruh Sun Wukong untuk segera maju. Sun Wukong yang sudah siap melakukan pertarungan selanjutnya. Dia berkata bahwa mungkin saja Vaisravana tidak layak untuk menjadi lawannya kali ini. Di saat para dewa yang lain sedang berperang, kali ini Kaisar Sitian, Jenderal Surga Selatan, dan juga Ning Ning pergi meninggalkan area peperangan. Sitian pun kemudian berkata pada Jenderal Surga Selatan dan juga Ning Ning bahwa untuk menghadapi perlawanan dewa yang kuat, maka dirinya akan meminta pertolongan karena ini adalah sebuah langkah yang paling aman. Jenderal Surga Selatan pun menjawab perkataan dari Sitian. Bukankah ini adalah lebih cepat dari rencananya? Sitian pun menjawab, demi mencapai kemenangan di dalam pertempuran, maka hal ini sangat dibutuhkan dan dia pasti akan mengerti akan hal itu. Kapal yang ditumpangi oleh Kaisar Sitian, Jenderal Surga Selatan, dan juga Ning Ning kali ini sudah sampai di suatu tempat dan tempat ini dinamakan Istana Sun King. Karena pada saat ini mereka bertiga akan menyambut kelahiran dari Raja Awal Surga. Dan ini adalah langkah pertama yang paling penting untuk menciptakan surga bagi para dewa bayangan gelap atau dewa kegelapan. Lalu sebenarnya siapa yang akan ditemui oleh Kaisar Sitian ini? Dan apakah orang itu benar-benar kuat? Sehingga Sitian harus meminta bantuan dari dirinya. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.